Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Warattilil Qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bermuajahah atau bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran daring edisi bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Kita berharap mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, walaupun dengan segala keterbatasan, tetap semangat, tetap beraktivitas, dan tidak menjadikan alasan untuk tidak semangat kembali. Baik, kita lanjutkan pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas tentang hukum mad dari dua hukum mad yang termasuk di dalamnya mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Kita ketahui sebelumnya bahwa beberapa faktor adanya hukum mad adalah aspek huruf hamzah dan satu lagi aspek karena sukun. Nah, di sini kita perhatikan ada dua bacaan hukum mad yang pada pertemuan kali ini dibahas karena faktor hamzah dan juga karena adanya faktor sukun. Kita perhatikan mad silah tawilah, satu lagi mad silah qasirah. Nih, mad silah tawilah dan satu lagi mad silah qasirah. Kita lanjutkan. Ada dua faktor pembeda mad silah qasirah dengan mad silah tawilah. Yang pertama, silah qasirah. Kita perhatikan hak dhamir bertemu dengan huruf hijaiyah. Artinya silah qasirah maupun silah tawilah ini adalah hukum mad hanya kepada huruf ha, tetapi bentuknya hak dhamir. Hak dhamir itu hak sebagai pengganti dhamir itu. Jadi bukan hak yang asli yang menempel pada sebuah kalimat itu sendiri. Seperti contohnya hak dhamir itu seperti fihi, ilaihi, alaihi. Nah, itu. Qasirah di sini adalah hak dhamir tetapi bertemunya dengan huruf hijaiyah. Kalau silah tawilah, hak dhamir bertemu dengan huruf hamzah. Nah, ini perbedaan yang mendasarnya. Apa sih silah qasirah sama silah tawilah? Qasirah jelas itu artinya pendek, artinya bacaannya tidak terlalu panjang, sedangkan tawilah itu artinya panjang, yakni membaca Al-Quran dengan panjang yang sampai 4 hingga 6 ketukan. Kita masuk pada pembahasan satu persatu, dimulai dari mad silah qasirah. Silah artinya, nah ini bahasa Arabnya silatun, bersambung atau memiliki hubungan dengan hak dhamir. Seperti sama silaturrahmi atau silaturrahim, menyambung atau menyambung
persaudaraan. Nah, kalau silah qasirah menyambung dengan huruf ha dhamir. Qasirah tadi diartikan sebagai dibacanya pendek. Pendek artinya ada panjang tetapi tidak terlalu panjang. Jadi cukup dengan dua ketukan atau satu alif. Jadi kalau diuraikan silah qasirah ini artinya bacaan yang dibaca panjang karena adanya huruf ha dhamir bertemu dengan huruf yang berharokat dan dibaca pendek. Jadi bentuk ha dhamir tadi seakan-akan dihubungkan dengan huruf sukun atau tasydid. Ini kaidahnya. Ha dhamir bertemu dengan huruf hijaiyah yang berharokat kecuali hamzah. Tetapi sebelumnya ini dengan syaratnya nih, tidak ada harokat sukun dan sesudahnya juga tidak berupa sukun atau tasydid. Supaya lebih jelas kita lihat contohnya. Ini contoh dalam surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, lahu ini panjang. Jadi sebelum ha ini ada tasydid dan setelahnya menghadapi harokat dhammah. Jadi tidak dibaca pendek. Kemudian contoh lain, innal insana li rabbihi lakanud. Kalau dilanjutkan, wa innahu ala dzalika lasyahid. Nah, kata wa innahu atau li rabbihi ini hak dhamir seperti ini. Hak dhamir itu artinya hak yang menempel pada sebuah huruf, pada sebuah kalimat isim tentunya ya. Ini namanya hak dhamir. Banyak sekali contoh-contoh dalam Al-Quran yang termasuk dalam mad silah qasirah. Contoh yang kedua. Nah, ini tadi Bapak bacakan, innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Nah, huruf ha ini disebutnya ha dhamir. Ini contohnya juga sama. Nah, itu contoh dari mad silah qasirah. Dalam Al-Quran biasanya ditandai seperti haknya itu terbalik. Wa innahu. Nah, wa innahu. Atau di sininya kalau kasroh ada harokat yang fathah tapi dipanjangkan. Li rabbihi. Nah, ini. Itu dalam Al-Quran biasanya banyak dijumpai hak dhamir begini dibacanya panjang. Dalam Al-Quran ada beberapa yang tidak termasuk dalam kategori mad silah qasirah. Nah, ini contohnya. Wa hadainahun najdain. Nah, ini hu-nya ini tidak boleh dibaca panjang. Harus dimasukin ke dalam kalimat selanjutnya. Kenapa? Karena sesudahnya ada berupa huruf tasydid pada huruf nun. Kemudian lagi contohnya, fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar.
Ini dua-duanya ada di juz 30. Coba kalau yang ini, yang bawah, Anda tahu pasti suratnya. Surat apa? Al-Ghasyiyah. Nah ini. Fayu'adzibuhu. Hu-nya ini tidak boleh dibaca fayu'adzibuhu Allah. Nah itu tidak boleh. Harus dibaca pendek dan masuk pada kalimat sesudahnya. Kenapa? Karena setelah hak dhamir ini berupa tasydid atau sukun di sininya, di al. Maka ini tidak termasuk kategori mad silah qasira. Mad silah qasira ini dibacanya satu alif atau dua ketukan. Jadi fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Kita masuk pada mad silah tawilah. Seperti diketahui, silah itu artinya bersambung, yakni bersambung dengan hak dhamir. Kemudian tawilah artinya panjang. Jadi mad silah tawilah adalah bacaan yang dibaca panjang ketika hak dhamir bertemu dengan huruf hijaiyah berupa hamzah. Jadi mad silah tawilah ini hanya satu bertemunya, yaitu dengan huruf hamzah. Kalau tadi mad silah hampir semua huruf hijaiyah, kalau mad silah tawilah hurufnya hanya satu berupa hamzah. Lebih simpel dan lebih mudah untuk mencarinya. Ini kaidahnya, hak dhamir menghadapi huruf hamzah. Hamzah ini ada yang berupa alif seperti ini, ada juga berupa satu huruf kecil berbentuk hamzah. Ini berbeda-beda dalam penulisan Al-Qur'annya sesuai dengan kaidah Rasmul Utsmani atau penulisan kaidah Utsman. Artinya mushaf Utsmani. Ini contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yughni 'anhu maluhu idza taradda. Nah ini maluhu, ini hak dhamir nih, bertemu dengan hamzah. Tertulisnya alif, tetapi ini artinya hamzah. Hak dhamir juga ditandai biasanya dhammahnya terbalik, tetapi ada beberapa Quran yang menggunakan harokat melengkungnya juga yang panjang. Walaupun tanpa ada harokat seperti ini, ketika menghadapi hamzah tetap dibaca panjang. Panjangnya segimana? Ada yang sampai 4, ada yang sampai 6 ketukan. Wa ma yughni 'anhu maluhu idza taradda. Jadi panjangnya sama seperti mad wajib muttasil. Nih, maluhu idza taradda. Kita lihat contoh yang kedua dalam beberapa surat pada juz 30. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. Nah ini, hu-nya ini termasuk hak dhamir bertemu dengan hamzah, dibacanya panjang sampai 6 harokat atau 6 ketukan. Harokat itu bukan harokat gini, tetapi ketukan artinya. Satu lagi, yahsabu anna malahu akhladah. Nah ini ada hak dhamir bertemu dengan hamzah. Ini hu-nya di sini juga termasuk qasirah kalau ayatnya disambungkan, tetapi kalau berhenti
Ya, waqaf kita membacanya akhlada. Tetapi kalau diwasolkan atau disambungkan maka menjadi mad silah qasira. Seperti yahsabu annama lahu akhladahu kalla. Hu-nya itu panjang, termasuk silah qasira. Kalla layumbazanna fil hutamah. Nah, itu dalam surat Al-Humazah. Sangat banyak contoh-contoh mad silah tawilah dalam Al-Quran dan mudah sekali untuk menemukannya karena hanya bertemu dengan huruf hamzah. Yang penting ketika ada hak dhamir bertemu dengan hamzah itu sudah jelas disebutnya mad silah tawilah. Bagaimana Pak? Apakah kita harus mencari mana hak dhamir, mana yang hak biasa? Memang kita agak sulit, apalagi bagi pemula membedakan mana hak dhamir, mana yang bukan hak dhamir. Yang penting Al-Quran itu adalah membiasakan dibaca, membiasakan untuk membaca Al-Quran setiap hari. Maka itu insya Allah akan cepat beradaptasi seperti itu. Nah, demikian penjelasan singkat materi tentang tajwid, hukum bacaan mad silah qasira dan mad silah tawilah. Kesimpulannya bahwa mad silah qasira dan mad silah tawilah adalah suatu mad yang menempati pada hak dhamir. Jadi kalau biasanya ada huruf mad, sekarang hak dhamir. Kalau qasira itu bukan huruf hamzah, kalau tawilah berupa huruf hamzah. Banyak sekali contoh-contoh yang dapat ditemukan dalam Al-Quran. Baik, ini pertemuan yang singkat, tetapi mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Kita senantiasa tetap berharap kepada Allah agar diberi kemudahan, kelancaran dalam menjalankan aktivitas, khususnya dalam membaca Al-Quran dan tentunya murajaah hifdzil Quran. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.